Jenengan tinggal di hutan ini sudah selama berapa tahun, Pak? 20 tahun. 20 tahun Enggak, 20 tahun. bersama istri. Bersama Ini dinamakan hutan apa ini, Pak Soleh? hutan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita berjalan ya menuju ke lokasi sebuah rumah terpencil ya, dan hidup sendirian. Ternyata gini, kita melewati sungai-sungai seperti ini. Nah, seperti ini hutannya ya, dan terdengar suara gonggongan anjing. Airnya sangat jernih ya di sini. Nah, ini kita hampir nyampe di lokasi yang kita tuju ya. Jadi kita harus super hati-hati. Ini lokasinya banget. Wow. Nah, kita lanjut. Jalannya seperti ini, jadi kita harus super hati-hati ya. Kita harus menyebur kalau nggak bisa lewat di pinggir sungai ini ya. Jadi kita udah menyeberang sungai ini. Nah, di sini ada tanaman jagung khususnya. Jadi suara air sungai sangat keras sekali. Ini naik ya. Nah, gini Hamba TV sudah nyampe di sini. Saya kok kari-kari. Nah, ini kita menuju ke lokasi ya. Ternyata suara anjing itu tadi di rumah yang kita tuju ya. Nah. Jadi belum syuting udah ada yang ngantuk ini ya.
Nah, seperti nah, tadi itu di sana itu bosku ya. Kita jalan di atas sana itu. Nah, paring asmo sinten Pak? Kula Mbah Soleh Ya, Mbak Soleh ini kan jenengan tinggal di hutan ini sudah selama berapa tahun, Pak? 20 tahun. 20 tahun Nggih, 20 tahun. bersama istri. Bersama istri, riyen niku bersama Mbah. Dulu sama orang nenek, kakek. Ah, Mbah. Mbah, ya kakek. Mbah, iya. Oh iya. Ini dinamakan hutan apa ini, Pak Soleh? Hutan kete-kete. Hutan kete-kete. Maksudnya kete-kete itu apa, Pak Soleh? Bisa mengartikan? Kalau mengartikan itu nggak bisa. Ya. Tapi itu kan ceritanya orang dulu-dulu. Jadi ceritanya orang tua-tua dulu lah. Kete-kete Hutan kete-kete. atau ketir-ketir gitu ya. Kete-kete ya, kete-kete. Namanya hutan kete-kete. Nah, hutan kete-kete itu dulu itu nggak ada yang berani masuk. Nggak ada yang berani masuk. Maksudnya karena angker. Karena sangat angker. Sangat angker. Dulu itu sangat angker. Keangkerannya seperti apa bisa diceritakan kepada kami, Pak Soleh? Dulu itu saya kan pernah saya alami. Ya, di sini tuh kan merasa banyak orang mengatakan nggak ada yang berani datang. Terus saya nyatakan di sini tuh ada anjing hitam mulus. Tapi anjing itu ini cerita betulan loh, bukan Ya, Iya. cerita betulan. Tapi anjing itu kelihatannya itu nggak kelihatan terus nggak. Oh, gaib berarti ya? Jadi kelihatan itu di sini kelihatan, terus berapa jangka Ya. kelihatan lagi, berapa jangka kelihatan lagi, terus terakhir itu masuk di sana itu terus hilang. Nah itu waktu itu hilang, itu saya di sini tuh merasa aman. Jadi hilangnya anjing hitam itu tadi. Apakah anjing yang jenengan ceritakan itu masih sering muncul sekarang ini, Pak Soleh? Kalau sekarang itu munculnya itu ada dalam mimpi. Seperti apa, Pak? Nah mimpinya itu kalau orang Jawa mimpinya itu kelihatan pamong desa namanya kepala desa. Itu kalau sekarang diartikan itu namanya yang jaga hutan. Iya, Ibu kesini aja Bu, gak apa Bu? Duduk di sebelahnya Pak Soleh. Ini Bu ya. Takut? Iya. Mau nggak dilanjut? Iya. Jadi ceritanya itu yang jaga hutan sini, yang namanya anjing hitam tadi. Jadi yang kayak yang jaga hutan sini itu ya memangnya nggak kayak. Jadi setelah saya mimpi seperti itu, saya tanya orang tua, saya mimpi begini. Oh kalau gitu, berarti itu yang jaga hutan. Yang merupakan sosok anjing itu ya. Nah, Mungkin yang anjing bau itu, rekso ya. Iya, yang bau rekso sini lah. Iya, Itu ceritanya. Iya. Terus Jadi, iya, monggo. ini kan cerita apa adanya Mas ya. Iya. Terus di sini tuh Mas, sering-sering cuma yang kelihatan namun saya. Jadi istri saya itu nggak kelihatan. Sering-sering ada orang perempuan membawa menggendong anaknya kecil. Itu ya bukan cerita khayalan, Nyata ya. memang kelihatan begitu. Terus jalannya ya begitu. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang hilang, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang hilang. Terus setelah itu masuk hutan hilang. Terus berapa hari muncul lagi. Terus istri saya itu pernah pas malam Jumat Kliwon itu ada orang lewat di depan rumah itu ya, liwer gitu. Terus
Katanya mbah bapak saya kalau ada gitu coba dikasih apa menyan, Subuh. dibakar menyan di suku, nanti kayak apa kamu pasti kelihatan. Terus saya suku ya seperti bilangnya orang tua tadi, saya suku, ternyata orang itu yang ketemu itu orang hitam tapi besar, besarnya lebih dari orang biasa. Berbulu nggak Pak? Berbulu. Apakah itu sosok genderuwo Pak? Saya bilang sosok genderuwo, tapi di sini kalau ada tamu, ya ada tamu kan kadang-kadang di sini ada tamu, terus misalnya mau cari tawon, cari hewan, itu tanya. Kalau biasa yang ketemu mbah itu namanya siapa? Itu saya sendiri yang kasih nama. Saya kasih nama Joyo Setro. Joyo. Setro. Jadi sosok genderuwo itu jenengan sendiri yang ngasih nama gitu ya? Iya, Yang atau Mbah Joyo Setro gitu? Mbah Joyo Setro itu. Sosoknya orang besar, hitam besar. Tapi ketemunya itu, kalau ketemu apa mata telanjang itu nggak kelihatan. Nah, jadi ketemunya itu ya puasa, ya malam tidak tidur. Harus istirahat dulu gitu ya Pak Saleh? Iya, memang kenyataan nanti sekarang itu ya sering saya lakukan. Kadang saya Ataukah mungkin ya, maaf saya potong, ataukah mungkin sosok genderuwo yang jenengan sering dengan jumpa itu sebagai kalau orang Jawa menggunakan perewangan atau teman untuk mencari rezeki gitu ya, yang sering mendampingi jenengan untuk bekerja gitu ya Pak Saleh ya? memang ada orang mengatakan begitu. Itu bisa dijadikan teman, terus disuruh apa? Kalau kerja disuruh ngikuti kerja gitu loh. Tapi ada yang mengatakan kalau nyuruh orang itu pasti ada imbalannya. Itu Kira-kira apa imbalannya itu Pak Saleh? terus imbalannya itu apa? Imbalan itu macam-macam. Kadang-kadang imbalan itu bisa umpamanya dia diminta kerjaannya gitu ya. Terus kadang-kadang imbalannya itu keluarganya, kadang-kadang anaknya. Jadi gak enaknya dari situ. Termasuk tumbal gitu ya? Iya. Ketika jenengan atau orang yang memperbudak bangsa jin yang dinamakan genderuwo itu tumbalnya keluarga atau anak gitu ya Pak Saleh? Iya, keluarga atau anak. Tapi yang jenengan alami sampai sekarang ini belum sampai berlaku seperti itu ya? Nggak berlaku ya? Saya begini, saya mintanya itu tidak mintanya langsung diikuti kerja gitu enggak. Iya. Saya mintanya begini, kalau sampean mau ya bantu saya, tapi saya nggak bisa ngasih imbalan. Jadi maksud saya biar nggak ditagih gitu loh, begitu. Memang yang saya alami begitu. Tapi kenyataan Mas, kenyataan di sini kan hutan belantara ya. Iya. Terus istilahnya makanan hewan buas, hewan yang ganggu orang petani ya. Itu kenyataannya barang saya ya nggak pernah dijarah itu. Oh, jadi sistem cara membantu jenengan mencari nafkah atau bekerja itu sosok jin atau genderuwo itu dengan cara menjaga lahan yang jenengan tanam di sini ya, termasuk Iya. jagung dan singkong itu ya Pak ya? Tapi saya saya tidak minta. Kalau rela, dengan sukarela, nggak apa-apa saya minta dibantu. Tapi kalau ada imbalan, saya nggak mau. Itu memang kebetulan Mas, nggak cerita bohongan. Nah saya bilangnya begitu. Tapi kenyataannya ya, di sini nggak sampean saja yang heran. Jadi semua orang yang kesini itu heran. Nandur jagung ya wutuh, nandur singkong ya lumrah lah, paling kena itu tikus. Tapi kalau Celeng. enggak, Nggak pernah ya? padahal celeng di sini tuh banyak sekali. Monyet Lebih dari monyet ya begitu. Kata dicinta lah semua. dari apa Ya, sosok jin yang iya mungkin begitu. menyerupai genderuwo tadi ya? Tapi saya memang saya nggak sanggup ngasih imbalan gitu. Kalau memang bantu saya sukarela,
ya silakan. Saya bilangnya itu ya kadang-kadang Mbah, Buyut, kakek, adik, Mbak Yu, itu saya sebut semua. Kalau Iya. waktu saya Sangat. nggak tidur gitu loh. Nah. Tapi kenyataannya memang kayaknya dibantu. Kayaknya dibantu secara diam-diam. Cerita misi yang kita dapat dari Pak Soleh sangat luar biasa sekali. Di mana di sini Pak Soleh ya secara apa ya sukarela gitu Pak Soleh dibantu oleh jin atau Iya, genderuwo gitu ya iya. untuk bekerja ya. Pak Soleh di sana kita nanti diperkenankan mereview rumahnya Pak Soleh. Melihat Pak Soleh kan tinggal di tengah hutan nih. Iya. Di situ dilihat gubuknya bersama Ibu ya. Nanti kita ke sana masuk kita ngobrol sama Ibu juga ya. Boleh Iya. ya? Monggo, Iya Pak. boleh, Oke. boleh. Nggak apa-apa Pak ya. Enggak, Oke, enggak monggo, Pak. apa-apa. Monggo jenengan Rien, nanti kita mengikuti dari belakang. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah kediaman atau rumah yang berada benar-benar di tengah hutan, rumahnya Pak Soleh. Beliau tinggal berdua sama istrinya. Kita Pak Soleh, kita Pak Soleh. Pak Soleh. Mbak Titi, monggo. Ini ternak apa Pak Soleh? Ternak ayam ya? Ada ayam, ada mentol, Oh ya, Ibu itu ya. Bu, kambing. Pak Soleh dan Ibu Simpen. Ya. Bu Simpen. Kita ngapunten review. Jadi seperti ini kondisi dari kediaman Pak Soleh dan Bu Simpen ya Bu ya. Kita masuk dapur dulu apa? Ini dapur, itu ruang tamu. Iya. Oh, ruang tamunya dulu. Oke. Misi ngapunten. Nah, ini apa ini? Oh, enak kayaknya ini. Kopi ini ya teman-teman. Oh, mantap. Oke. Dan ini ada sumber air yang untuk kebutuhan sehari-hari Pak Soleh ya. Iya. Dari sumber mana ini? Atas sana? Enggak dekat sih Oh, itu, enggak iya. dekat itu enggak. Mungkin agak menyalakan flash ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada senjata untuk berjaga-jaga gitu Pak. Ya. Berjaga-jaga karena tidak di hutan harus punya persiapan Iya. senjata gitu ya. Ini ngapunten Pak Soleh dan Bu Sumi ya. Oh Bu simpen aku Sumi. Bu simpen nggih. Jadi ini kamar tidur ya. Jadi kan oh yang di dalam. Oh Iya. ini untuk Kadang-kadang ada tamu. oh gitu. Ben Pak Soleh tadi di belakang layar Pak Soleh juga sempat menceritakan bahwa Bu Sumi ini pernah mengalami juga kejadian mistis gitu loh. Simpen bukan Bu. Oh iya Bu simpen ya. Aku lali eling Sumi srek. Sebelum ya kena mistis, sebelum mendekati maghrib ini kan pernah mandi ya Bu Simpen ya? Iya. Di pinggir sungai katanya. Iya. Nah, coba diceritakan ke kami apa yang dengan alami waktu itu. Ya, saya nggak bisa ya cerita. Takut ngeri gitu. Coba, Bapak, Kan ditiup Oh iya di dia. dan mandi tuh dingin gitu. Ditiup kayak orang itu. Tapi nggak ada orangnya. Yang niup jenengan nggak ada, tapi Nggak ada serasa tapi ya merinding. Terasa merinding ditiup takut itu ya. gitu. Terus ada yang niup itu ya. Iya. tapi nggak kelihatan ya orangnya. Enggak kelihatan. Itu waktu sore hari Maghrib. maghrib. Hanya itu pengalaman itu sajakah atau ada yang lain yang jenengan alami waktu itu? Enggak, aku nggak pernah kok. Nggak pernah, ya? pernah kelihatan apa-apa ya. Cuman Bapak ya Iya. Pak Soleh yang sering mengalami hal mistis. Ya 20 tahun tinggal di tengah hutan ini untuk kebutuhan listrik penerangan itu dari mana Pak? Tenaga surya. Itu Tenaga surya ya. Tenaga surya. Untuk kebutuhan sehari-hari ya misalnya kayak masak terus di sini kan kita lihat ada kayak minyak goreng pasti ini kan sangat jauh di pemukiman tuh. Jadi kan ke pasar itu kira-kira berapa hari sekali Pak? Kalau ke pasar itu kan saya, jadi ibunya nggak ikut. Jadi sebulan sekali itu saya belanja, turun gunung. turun gunung ya, ambil ya turun gunung ke pasar. Itu beli beras, beli apa? Kebutuhan Minyak, lah, ya kebutuhan sehari-hari lah. Itu sebulan sekali, soalnya jauh. Untuk seperti dari pemerintah ya ini ya kita coba angkat dari pemerintah. Ini kan termasuk warga negara Indonesia ya Pak ya. Iya, Tentunya sekarang kan sudah ada namanya sembako, apa raskin atau itu nyerah juga dapat ya Tapi apa yang ambilkan itu keluarga. sudah ya keluarga, bukan saya sendiri. Soalnya saya nggak bisa menentukan, kan di situ harus ditentukan.
Dari saya kan nggak bisa. Jadi keluarga yang tinggal di jauh, Iya, yang tinggal di jauh itu di desa ya. Heeh. Itu yang mengambilkan jatah gitu ya, Iya, jatah jatah raskin itu. gitu ya Pak ya. Heeh. Tapi masih dapat Pak ya. Dapat. Nah, untuk alamat dari ini masih ikut wilayah mana? Jangan warga sebagai warga desa apa Pak? Kalau di sini ikut wilayah Trawas. Trawas. Iya, namanya desanya Sukosari. Sukosari, Sukosari. Kecamatan Trawas Mojokerto gitu ya. Iya, Jadi Trawas. jangan masih di untuk di KK atau KTP itu masih warga negara Indonesia yang ikut wilayah Kecamatan Trawas ya, desa Iya. itu tadi ya. Mm. Ya, Pak, kalau hari-hari seperti hari raya gitu sempat halal bihalal enggak gitu turun ke desa-desa gitu Pak? Enggak, Iya di sini aja. iya jauh soalnya. Nah, ini yang terakhir mungkin kita tanya. Nah, Kita tanya yang terakhir. Udah. Gimana enggak? Oke Pak Soleh bersama Ibu Simpen ya. Mungkin yang terakhir kali kita tanyakan di sini kalau kesah jenengan atau apa ya rasa yang jenengan khawatirkan ketika hidup di hutan seperti ini itu apa Pak Soleh dan Bu Simpen? kalau kekhawatiran memang ada Mas ya. Soalnya di hutan itu kan kadang-kadang ada longsor, kadang-kadang ada binatang buas. Itu ya memang khawatir, tapi kenyataannya saya di sini kan udah 20 tahun. Ya, kenyataannya di sini udah 20 tahun. Jadi keluh kesah itu kalau pulang sekarang itu jadi kayak anak ya. Kalau orang Jawa bilang itu jadi kayak ini anak. Jadi memang sengaja saya sama istri saya itu menetap di sini. Nanti kalau udah tua, kerja udah nggak kuat, itu ya terpaksa ikut anak di desa. Pak Soleh dan Bu Simpen punya anak berapa? Punya anak 2, Sudah menikah semuanya? sudah Tinggal di Mojokerto sendiri atau di luar kota gitu Pak? di Oh, di Mojokerto sendiri ya? termasuk di Mojokerto. Ya, mungkin harapan jenengan nanti kalau sudah tua ngenger anak gitu ya Pak? Iya, begitulah. Jadi di sini ya teman-teman kita Pak Soleh dan Bu Simpen ya, Iya. seorang keluarga yang istimewa ini, sangat istimewa, berani tinggal di lembah yang sangat angker di tengah hutan ini, ya bahkan di sini banyak sekali hewan buas tapi mereka tidak takut dan sangat apa ya pemberani ya dua-duanya, Menikmati ya dan sangat menikmati dan lebih mensyukuri kan lebih damai gitu mungkin Pak ya tinggal Iya. di sini Pak ya. Iya, Walaupun nanti kelak di hari tua tetap ada harapan untuk ikut ikut anak. anak-anaknya gitu. Tapi untuk di sini juga boro. Di sini menetap atau boro, Pak? Boro gitu ya. Boro. Boro. Karena lahannya di sini Tapi sudah sudah 20 tahun. lama sekali. Oke, matur suwun, Pak. Waktunya sudah kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dan bersilaturahmi di sini. Bahkan di sana tadi ada kopi yang siap kita seruput. Walaupun belum belum dipersilahkan. Semoga jenengan berdua sehat selalu dan rezekinya banyak serta berkah nggih Pak nggih. Dumateng dinonga Pak nggih Pak nggih. Matur suwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.